Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Harsati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program studi Pendidikan Agama Islam pada LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja, saya akan menampilkan sebuah video praktek pembelajaran di SDN 16 Rantabayur dan dengan menggunakan metode pembelajaran Maxmed pada materi Teladan Mulia Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rahmawati, selaku ketua kelas, silakan dipimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita membuka pelajaran, berdoa. Mari.
Salina, Koko Febrianti, Niko Febriani, Silva. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Aliman, sudah sembuh nggak dari sakit? Sudah sembuh? Kemarin sakit. Siapa yang membuat sehat? Allah. Aliman sakit. Kemarin sakit perut nggak ya? Itu kalau katanya habis makan yang pedas dan masam, jadi sakit perut. Seharusnya kita bisa menjaga diri kita. Sudah tahu pedas, sudah tahu masam, makan bawang-bawang, jangan makan berlebihan. Jadinya apa? Sakit perut. Tapi alhamdulillah dia sudah sehat. Berkat pertolongan Allah. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang berakhlak, menerima al-asmaul husna, pengertiannya. Nah sekarang kita akan mempelajari dari al-asmaul husna, al-malik, al-aziz, dan al-qudus. Siapa yang masih ingat nama artinya apa? Allah Maha Raya. Kalau al-aziz, Allah Maha Mulia. Al-Qudus, Allah Maha Suci. Nah, dengan belajar hari ini, Ibu berharap kalian bisa meyakini Allah Maha Merajai, Maha Mulia, dan Maha Suci. Yang kedua, Ibu berharap kalian bisa membiasakan diri bersikap dari tauladan, al-malik, al-aziz, dan al-qudus. Selanjutnya yang pertama al-malik, dari apa artinya? Jadi Allah itu adalah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Adalah Allah. Yang menjadikan siang dan malam siapa? Allah seluruhnya yang mengatur Allah. Ketika kita ingin meneladani sifat Allah yang mengatur seluruh alam, berarti kita harus bisa mengatur seluruh yang ada di diri kita. Misalnya kita bisa menjaga atau mengendalikan diri ketika marah. Kalau marah seperti apa? Misalnya tidak bisa mengendalikan diri. Misalnya si kakak dengan si Taufik, kakak nggak sengaja. Ya, pedanya jatuh, makanya pas ngambil peda, kedor si Taufiknya. Taufiknya jatuh. Kalau Taufik tidak bisa mengendalikan diri, marah dengan siapa? Apa kamu bisa? Padahal silakan tidak sengaja. Seharusnya kalau kita meyakini kita beriman seperti Allah yang mengatur seluruh alam, kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kita mengendalikan amarah. Kita tonton video ini. Bocah, kalau jalan hati-hati dong. Pelan-pelan, kamu gak sengaja. Tidak sekali minta maaf. Kamu gak lihat ini waktu mencari basah. Iya, maaf. Rasain. Belum. Kamu saya mau bilangin dia ya. Yuk, sini, kita dulu ya. Dengar, kebiasaan marah-marah itu gak baik tuh, Bang. Gak usah ceramah deh. Kalau tadi mulai, aku juga gak akan marah. Maksudnya, berusaha ditahan gitu. Biar gak masukkan syaitan. Jadi kalau anggap aku ini syaitan, orang gitu maksudnya. Ya. Sakit. Sulit kan gerakan. Ya, ini alasan aku selalu berpenampilan senang. Supaya orang yang agak susah dikasih tahu sepertinya ini gak sembarangan diberikan. Jadi itu yang biasa alasannya. Ada lebatnya, ada tegasnya. Ya seimbang. Dengar ya, orang yang kuat itu bukan orang yang jatuh berkelahi. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya kalau sedang marah. Maksud itu benar, karena orang itu katanya dari syaitan. Maka kamu adalah orang yang kuat. Jika
Tapi kalau misalnya lagi di jalan, susah cari air wudhu, atau sudah wudhu tapi masih ingin marah gimana? Jika demikian, cara lain untuk menahan marah adalah dengan diam. Kalau sudah diam, tapi masih ingin marah aja gimana? Ambillah posisi yang rendah. Misal posisi marah berdiri, maka duduklah. Posisi marah duduk, maka tidurlah. Oh, jadi gitu. Tadi tentara mana? Nari. Nari. Padahal nggak sengaja ya nenek. Dari video yang kalian lihat tadi, bagaimana cara menahan diri? Yang pertama dengan apa? Dengan apa? Berlindung kepada Allah, dengan cara bertawakal. Tapi aku bisa aku billahi minas syaitonir rajim. Yang kedua, karena marah itu datang dari syaitan, dari api, maka api harus dipadamkan dengan air. Maka kita harus berwudu. Namanya sama si apa? Mesti tahu beda sengaja deh. Kalau kita masih koma, makanya dilakukan untuk berwudu. Yuk kita berwudu dulu. Berdiri. Siapa yang ingin memimpin ke wudu? Rama. Ayo Rama mulai. Cut. Oke. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil basuh tangan. Umur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Doa. Dan juga berapa ulang lagi? Ulang. Ulang. Kalian kayak pimpin Rama. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil basuh tangan. Umur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Doa. Nah, dah. Baik. Sudah membaca ta'awudz. Sudah berwudu. Masih modal. Apa lagi? Karena dia berdiri harus duduk. Apa lagi? Berbalik. Sudah berbalik. Masih marah. Apa lagi? Bantana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Kalau kita lagi takut mengucapkan sesuatu yang bisa menyakitkan hati orang lain, lebih baik kita diam. Dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan, laisa sadidu fi suru'ati walakinna sadidal ladzi yamliku nafsahu minal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang jatuh cinta, jatuh bulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Itu orang yang kuat. Jadi walaupun misalnya badan si Rama besar, pintar taekwondo, bukan itu yang dibilang kuat. Yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Kalau ibu ulangi bagaimana cara menahan diri, yang pertama apa tadinya? Ta'awudz. Yang kedua, wudu. Ketiga, berdiri. Iya, duduk. Ketiga, dalam keadaan marah duduk maka berbalik.
Yang kedua adalah apa nak? Al-Aziz. Atau artinya Allah Maha Jadi yang dimaksud Allah Maha Kuasa itu adalah Allah tidak meminta bantuan siapapun. Allah menciptakan langit dan bumi sendiri, tidak meminta bantuan siapapun. Begitu juga ketika kita ingin meneladani sifat Allah, asma Allah, Al-Aziz, maka kita belajar untuk menjadi orang yang mandiri. Contohnya apa ya? Misalnya harus sebelum sekolah pakai baju sendiri. Terus apa lagi? Berangkat sekolah sendiri. Apa lagi? Makan sendiri. Masih ada yang mau makan itu disiapi orang tuanya. Ibu, bapak, aku mau berangkat sekolah masyarakatku mana? Masih ada yang seperti itu? Alhamdulillah. Kalian sudah menjadi anak yang mandiri. Baju, siapa yang dicuci? Ada yang belajar mencuci sendiri. Sudah belajar menjadi anak yang mandiri. Yang belum belajar, sepatu kotor sendiri. Disikat, dibersihkan. Jangan menunggu itu sepatu kotor. Besok aku mau sekolah. Kita belajar hidup mandiri. Kalau kita hidup mandiri, maka hidup kita menjadi mulia. Semoga jadi orang tuanya. Nah, bersikap mandiri. Contohnya, yang pertama apa? Membersihkan tempat tidur sendiri. Siapa yang di sini membersihkan tempat tidur sendiri? Angkat tangan. Ada yang belum? Belajar. Yang kedua, mencuci piring sendiri. Kalau makan langsung dicuci piringnya sendiri. Siapa? Angkat tangan. Oh, ternyata masih ada yang tidak pernah orang tuanya. Oke, tapi kalau di rumah sekarang belajar lah ya. Tapi makan langsung cuci piringnya, ya. Sekalian biar orang tuanya yang kotor. Yang ketiga, pakai baju sendiri. Ibu yakin kalian sudah bisa pakai baju sendiri. Nah, masalahnya mau ngambil baju, mau menyiapkan baju, disiapkan sendiri atau tidak disiapkan orang tua? Bapak itu aku mau sekolah, bajuku mana? Celanaku mana? Rokku mana? Udah dari semalam sekali. Besok sekolah pakai baju batik. Ambil baju-bajunya dari lemari. Terus celananya, kakinya, semua perlengkapan sekolah disediakan. Oke, yang selanjutnya gambar anak memakai sepatu sendiri. Berarti kalian sudah bisa memakai sepatu sendiri. Cuma untuk mencucinya, mencuci sendiri atau minta tolong orang tuanya? Mencuci sendiri. Bagus. Yang kelima, gambar anak berangkat sekolah sendiri. Kalian kasih gambar orang tuanya. Alhamdulillah, kita berangkat sendiri. Biarkan orang tua mencari rezeki. Kita nyanyi dulu lah. Ini gambarnya.
kita harus terbebas dari segala penyakit baik jasmani maupun rohani. Allah itu tidak ada kekurangan. Lain dengan kita manusia. Nah, kalau kita ingin meneladani sifat Allah Al-Qudus, maka kita harus terbebas dari penyakit baik itu jasmani maupun rohani. Penyakit jasmani apa? Penyakit yang ada di peradan. Jadi cara menjaganya gimana? Cara terbebas dari penyakit itu gimana? Kita harus menjaga kesehatan. Terus contohnya apa? Mandi, makan yang sehat. Apa lagi ya? Menghindari tempat yang kotor. Sudah tahu kita ada lubang isinya air karena hujan. Sekarang ramai di situ. Hujan-hujan dan paling kecil. Nah, itu berarti apa? Tidak menjaga kesehatan. Terus kalau penyakit rohani apa nah? Tadi jasmani daripada kalau rohani dari hati. Bagaimana terbebas dari penyakit hati? Berzikir. Ada bawa hati, obat hati. Salah satunya apa? Tadi sebelum berzikir. Ya, tapi kita selalu mengingat Allah di adil di kamar. Selain itu apa lagi? Beribadah. Nah, yang pertama menjaga badan. Contoh menjaga badan di sini apa? Mandi. Di sini berapa kali mandi dalam sehari? 3 kali. Terus kalau yang kedua Menjaga lingkungan. pertama ada lingkungan rumah. Apa contohnya? Memasukkan Misalnya menyapu terus mengepel lantai rumah, mencuci piring, mencuci baju, itu menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Yang kedua di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Kalau di lingkungan masyarakat bisa jadi kita membersihkan tempat ibadah. Yang ketiga menjaga hati dengan berzikir. Makanya ada hadis mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi kalau mau dari iman itu pasti sudah menjaga kebersihan. Sholat berapa kali dalam satu hari? 5 kali. Berarti berwudunya berapa kali? 5. Bersih 5 kali. Kita terus mungkin insya Allah orang yang beriman itu sehat. Selanjutnya tepuk anak sehat. Bisa nggak contohkan dulu? Tepuk anak sehat. Hidup bersih, hidup sehat, hati bersih, rajin sholat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersih, yes. Kotor, no. Zikir, yes. Gibah, no. Bisa jawab? Mau sambil duduk atau sambil berdiri? Berdiri. Ayo, siapa yang memimpin tepuk anak sehat? Nama. Tepuk anak sehat. Hidup bersih, hidup sehat, Hati bersih. Rajin sholat. Bersih, yes. Kotor, no. Zikir, yes. Gibah, no. Dan
Jadi kesimpulannya tadi kita meneladani sifat Allah Al-Malik dengan cara menahan diri. Yang kedua meneladani dari asma Allah Al-Aziz dengan belajar hidup mandiri. Yang ketiga kita mempelajari sifat Allah Al-Qudus dengan cara mandi. Ayo bersih dari menjaga kebersihan. Nah sekarang ibu ada tugas. Di sini kita menyiapkan ada soal 6 soal lah ya. Nah ada 6 soal ibu tutup ya. Kalian pilih. Tapi ibu maunya kalian memilih ini harus berkelompok. Jadi ibu akan membagi kalian kelompok berjumlah 6 kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Ini kelompok satu saya sampai ke kota, sampai ke Sipa. Habis itu dia sampai ke Opa. Terus kemudian sampai ke Raka, Taufik sampai ke Luki. Terus si Rendel sampai ke Farhan, si Alino sampai ke Syakira. Di sini ada soal. Nanti kalian maju dengan tutup mata, ambil, kemudian nanti yang maju gimana ya? Yang satu siapa? Ambil. Kalau misalnya kawannya ini soal cara menjaga kebersihan hati, kawan bersikir, nyerasa. Ada lo sama ambil ini, sudah siap? Kita mulai dari kelompok satu. Siapa yang ingin maju? Dia dengan siapa? Ini kelompok satu. Kelompok satu siapa yang maju? Sapira dengan Jenny. Sudah maju. Jadi tutup di mata. Siapa yang ingin tutup matanya? Mulai dari sebelah kanan ya. Nah ini siapa namanya? Nanti dicatat sama teman-temannya soal yang diharapkan. Kawannya boleh bantu nyanyi. Kawannya boleh bantu nyanyi. Ayo kita mulai itu ya. 1, 2, 3. Ayo sini perempuan anak muda, anak banyak susah dan uang mandiri, anak-anak merah. Awas tingginya pada. Jadi di atas sini ya. Jadi atas sini ambil soalnya. Nah, coba dibacakan sendiri ya dibuka. Jadi bacakan. Masukkan. Nah. Dibaca dikasih tahu kawannya. Apa soalnya? Bersuci sebelum sholat. Ayo, saya ambil. Bersuci sebelum sholat. Ayo. Apa namanya? Ayo kasihkan ke kita tunjukkan ke teman. Bersuci sebelum sholat adalah jawabannya berwudu. Benar atau salah? Benar. Oke, langsung lanjut ke keempat. Coba kedua maju. Nah, dari sana.
dengan mengucapkan salam. Yuk. Ayo. Kurang dulu. Soalnya selesai bicara menang amarah, bertaaruf. Benar atau salah? Benar. Kalian kerjakan soal kalian jaga soal-soal yang sudah dibimbing kawan-kawannya. Tulis nama. Foto kan naik. Lagi buang foto dia naik. Jika sudah selesai, silakan kumpul. Kumpul. Oke, sudah dikumpul semua. Baiklah, untuk pelajaran hari ini berakhir cukup sampai di sini. Marilah kita akhiri